Shalom, halo semuanya, selamat pagi teman-teman Joyful Kids. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Joyful Kids GKMI Kenari. Nah, pagi hari ini Kak Anita seneng banget nih ketemu sama kalian semua. Nah, Kak Anita mau tanya, gimana kabarnya kalian semua di rumah? Wah, puji Tuhan ya, semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, teman-teman, pagi hari ini kita mau ibadah nih. Teman-teman sudah siap belum? Ayo, sudah pada mandi belum? Nah, pasti semuanya sudah siap ya. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita siapkan diri, siapkan hati teman-teman semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menyertai kami semua. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Nah, tapi ternyata nggak cuma itu aja. Tuhan Yesus juga selalu ada beserta kita. Mau buktinya? Nah, pagi ini Tuhan Yesus ada loh di sampingmu. Nah, terus di rumah Tuhan Yesus ada. Waktu kamu di sekolah, waktu belajar, Tuhan Yesus juga ada. Terus waktu teman-teman lagi seneng nih, Tuhan Yesus pasti ada bersama kalian. Nah, kalau seperti sekarang ini, waktu ada wabah corona, apakah Tuhan Yesus tetap ada bersama kita, menjaga kita? Pasti teman-teman, Tuhan Yesus pasti menjaga dan melindungi kita semua. Waktu teman-teman sedih, kesepian, merasa sendirian, ingat, Tuhan Yesus juga ada beserta dengan kamu. Nah, dimanapun dan kapanpun, Tuhan Yesus tetap ada bersama kita. Yuk, kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, Yesus besertaku. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Pakai gerakan ya teman-teman. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Teman-teman, kalian di rumah ada yang ngerasa kayak gini enggak ya? Aduh, kok aku di rumah terus ya? Bosen nih lama-lama. Kapan ya aku bisa jalan-jalan? Terus kapan aku bisa sekolah lagi? Lama ya nunggu. Terus teman-teman mungkin berpikiran, aduh aku tuh kangen sama teman-teman, mau ketemu, mau main bersama-sama, pengen jalan-jalan lagi, pengen keluar rumah. Bosen nungguin di rumah terus, belajar harus dari rumah, bahkan sekolah minggu juga dari rumah. Tapi teman-teman, kalian tahu nggak? Kita harus taat kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kita tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, dan beribadah juga dari rumah. Kalian kan anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, anak-anak Tuhan yang baik, kita mau taat kepada Tuhan Yesus, juga taat kepada papa mama. Selain itu juga taat kepada guru-guru. Nah, supaya apa, teman-teman? Supaya kita dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, tapi kalau mau taat tuh susah deh. Kalau mau diatur itu juga susah. Gampangnya itu kita mengatur orang lain. Gampangnya itu tidak taat. Tapi ingat, kita adalah anak Tuhan. Kita harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman yang lain. Yuk, kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Masih tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wah, semuanya hebat. Kita mau pilih jadi anak yang taat. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak, selamat pagi. Sudah pada mandi?
Kok ada yang belum mandi? Habis ini buruan mandi ya. Tapi sekarang kita mau dengar firman Tuhan dulu ya. Kalian duduk yang manis, kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kepadamu. Tolong kami Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik, yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami mau duduk tenang, mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Hari ini kita mau belajar respon atau tanggapan apa yang diberikan Abraham terhadap panggilan Tuhan. Tapi sebelumnya, anak-anak duduk dulu. Duduk tenang, tak kasih tahu sesuatu ya. Kalau Tuhan menyuruh kita, Tuhan pasti menyertai kita. Kalau Tuhan menyuruh kita, Tuhan pasti menyertai kita. Itu pertama. Yang kedua, kalau Tuhan menyuruh kita, Tuhan pasti memberkati kita. Seperti waktu itu, Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi. Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan membuat namanya masyhur. Masyhur itu apa? Masyhur itu terkenal. Jadi Tuhan akan membuat Abraham namanya jadi terkenal. Yang kedua, Tuhan memberkati Abraham. Dan Abraham akan menjadi berkat buat banyak orang. Terus yang ketiga, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk dia. 4. Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan akan memberikan negeri orang Kanaan kepada keturunannya, keturunan Abraham. Jadi waktu Tuhan memanggil Abraham, menyuruh Abraham, Tuhan menyertai Abraham. Tuhan memberkati Abraham. Sekarang tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, apa kita mau ikut seperti yang Abraham lakukan? Abraham percaya penuh pada Tuhan. Sehingga waktu Tuhan menyuruh dia pergi ke daerah yang belum tahu tempatnya di mana, Abraham tetap taat dan pergi seperti maunya Tuhan. Sekarang gimana? Kalian mau taat seperti Abraham? Taat kepada Tuhan? Kalau kalian berpikir, loh Bu, aku tuh gak pernah loh diomongin Tuhan langsung. Disuruh Tuhan suruh apa? Kok aku mbok suruh taat? Lah taat yang mana? Wong aku ndak disuruh. Kalau kalian mau tahu Tuhan menyuruh kalian apa, kalian bisa baca di Alkitab. Kalian cari di Alkitab. Di dalam Alkitab itu banyak sekali perintah-perintah Tuhan di sana. Tak kasih contoh.
kasih contoh ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 12. Dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Tuhan menyuruh kita untuk apa? Hormat kepada orang tua. Nurut kalau dikasih tahu, ndak bantah dan ndak kurang ajar. Kalian mau taat? Tak kasih contoh lagi. Dalam kitab Roma pasal 13 ayat 8. Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi orang tua, mengasihi teman, mengasihi saudara. Apalagi kalau saat-saat sekarang ini. Seharian kalian di rumah, kumpul sama kakak, sama adik. Kadang di rumah mesti ada masalah. Terus kalian bertengkar. Hayo, siapa yang di rumah suka bertengkar sama saudaranya? Ngaku. Padahal firman Tuhan berkata apa? Kita harus saling mengasihi. Harus saling mengasihi satu dengan yang lain, termasuk mengasihi saudara. Jadi tidak boleh bertengkar di rumah. Kalian mau taat firman Tuhan untuk saling mengasihi? Tak kasih contoh lagi. Dalam kitab Ulangan 5 ayat 12. Tuhan menyuruh kita, mengingatkan kita untuk apa? Menguduskan hari Sabat. Jadi kita harus apa? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Untuk apa? Untuk kita beribadah pada Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Tapi kita harus tetap setia, harus tetap taat, beribadah sama Tuhan. Di rumah tidak apa-apa, tapi kita tetap beribadah sama Tuhan. Kita membangun komunikasi dengan Tuhan lewat apa? Lewat ibadah. Lewat baca firman. Lewat berdoa. Jadi kita perlu membangun komunikasi dengan Tuhan. Ya. Anak-anak, Abraham waktu dia pergi dari negerinya, dia tidak cuma asal pergi, tapi dia tetap membangun hubungan dengan Tuhan, tetap membangun komunikasi dengan Tuhan. Lewat apa? Abraham itu membuat mezbah. Buat dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan. Abraham bangun mezbah. Dengan begitu Abraham tahu apa maunya Tuhan. Dengan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan salah langkah. Malah kita akan menerima berkat-berkat, janji-janji yang Tuhan janjikan buat kita. Sekarang pertanyaannya, apa kalian mau taat pada perintah Tuhan yang ada di Alkitab? Apa kalian mau taat? Terus, apa kalian mau selalu membangun komunikasi, ngomong-ngomong sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa? Saya yakin semua mau ya. Kan kalian anak-anak hebat. Ya. Mau, kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar taat, mau belajar setia untuk beribadah sama Tuhan.
Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 29. Yohanes 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab Ia senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tak ulangi ya. Yohanes 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Anak-anak, aktivitas kita hari ini, kalian mengisi TTS seperti gambar di samping ini ya. Nanti kalian isi, kalau sudah kalian kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Ya, tak ulang. Aktivitas kita hari ini, kalian mengisi TTS yang ada di samping ini. Terus nanti kalau sudah diisi, kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Oke anak-anak? Dadah, sampai jumpa. Teman-teman, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Gimana tadi? Sudah duduk yang manis? Hebat semuanya. Nah, teman-teman, Kak Anita mau kasih tahu nih, buat teman-teman semua yang rindu mau berikan persembahan, teman-teman masih bisa untuk memberikan persembahan. Caranya, teman-teman bisa kumpulkan persembahan itu, simpan dulu di dalam amplop atau di dalam tabungan teman-teman. Terus nanti kalau kita sudah ketemu lagi di sekolah minggu, teman-teman bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, teman-teman, kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau jadi anak-anak yang taat, jadi anak-anak yang hebat, yang menyenangkan Tuhan ya. Oke? Nah, yuk kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah online sekolah minggu kita. Yuk teman-teman, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Lucy. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami semua untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah pimpin ibadah kami sampai selesai. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan senantiasa ada bersama kami dan Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, ingat ya, tetap tinggal di rumah. Kalian belajar dengan rajin, dengan semangat, tetap sehat, jaga kesehatan ya. Terus jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa untuk kita semua. Tetap semangat, tetap sukacita. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. God bless you.